Kalau kamu nggak mau ketemu aku di luar, aku bisa datang ke rumah kamu, Riz. Aku serius. Jangan macem-macem, Erik. Oke, kamu bilang di mana tempatnya. Nanti aku akan datang. Nah, gitu dong. Kalau gitu aku share log nanti lokasinya. Sampai ketemu nanti, Risa. Kalau semua sudah siap, operasi akan dilakukan sekitar 2 jam lagi. 2 jam lagi ya. Baik, suster. Hotel Angkasa. Mau apa kamu sebenarnya, Erik? Apa maksud kamu ngajak aku ke tempat seperti ini, Erik? Tenang dulu, Risa. Jangan terburu-buru marah. Aku cuma pengen kita nikmatin dulu momen ini. Udah lama kan kita nggak duduk berdua kayak gini. Momen apa? Aku datang karena kamu maksa. Jadi tolong langsung ke intinya. Baiklah, kalau kamu mau tutup poin. Risa, aku mau kamu ninggalin Arga dan balik ke aku. Sekali lagi kamu ngomong itu, aku pergi detik ini juga. Dengar dulu, Risa. Aku cuma ngomong kenyataan. Apa gunanya kamu pertahanin dia? Pria buta, gak bisa kerja, gak bisa jagain kamu. Kamu pantas dapat lebih dari itu. Kamu gak punya hak soal dia. Arka suamiku, dan aku bangga jadi istrinya. Bangga? Kamu pikir rasa bangga bisa bayar semua kebutuhan? Kalau kamu nikah sama aku, hotel ini bakal jadi milikmu. Kita sebagai suami istri nanti bisa kerjasama. Kamu ahli properti, aku di bisnis perhotelan. Kalau digabung, ini akan menjadi besar. Ini kesempatan langka, Risa. Aku bahkan siap atas namain hotel ini buat kamu. Jadi ini maksudmu? Kamu pikir aku bisa dibeli? Kamu pikir aku perempuan murahan yang rela ninggalin suaminya demi harta? Kamu pikir dengan uang dan hotel kamu bisa beli semuanya? Kamu lupa, Erik. Ada hal yang gak bisa kamu ukur pakai uang. Martabat, cinta, dan harga diri. Cinta, martabat, Riz. Dunia ini nggak hidup dari itu. Dunia butuh logika, dan logikanya sederhana. Kamu lebih layak bersamaku daripada dengan orang yang bahkan gak bisa lihat wajahmu. Aku cuma kasih kamu pilihan realistis, Risa. Kamu tahu sendiri, Arga nggak punya masa depan. Cukup, Erik. Jangan pernah hina dia lagi. Kamu keterlaluan, Erik. Jangan pernah hina suamiku di depan aku. Dia mungkin gak bisa lihat, tapi hatinya jauh lebih jernih dari mata kamu yang buta karena keserakahan. Kamu mau tahu kenapa aku pilih Arka? Karena dia gak pernah ngelihat aku sebagai aset. Dia cuma ngelihat aku sebagai manusia. Sesuatu yang gak pernah kamu bisa lakukan. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu aku atau keluargaku lagi. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri, buktikan dengan pergi dari hidupku untuk selamanya. Operasinya akan segera dimulai. Mohon keluarga menunggu di luar ya. Doakan yang terbaik untuk Pak Arga. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dok, tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya. Kami akan lakukan yang terbaik, Bu. Doakan saja supaya semua berjalan lancar. Ya Allah, semoga semuanya lancar. Dari tadi jantung gua kayak mau loncat. Aku yakin ayah bisa melewati ini. Ngomong-ngomong, mama kamu kemana, Nay? Kok nggak kelihatan? Aku nggak tahu, Kek. Kok bisa ngilang gitu aja? Lagi momen sepenting ini malah nggak nongol. Jangan-jangan dia nggak kuat nunggu di sini. Mungkin. Ya udah, kita tunggu aja dulu di sini. Siapa tahu bentar lagi dia balik. Yang penting sekarang kita doain Arga biar nanti hasilnya sesuai harapan kita. Iya, Kek. Semoga ayah sembuh. Biar nanti dia bisa lihat kita lagi.
Ayah udah di dalam, nak. Udah, Ma. Coba kamu pikir, Jok. Apa kurangnya saya sampai Risa masih aja nolak? Saya punya segalanya. Uang, usaha, nama besar. Saya bahkan siap ngasih hotel ini buat dia. Tapi tetap aja, dia lebih pilih lelaki yang miskin dan buta itu. Maaf Pak, bukan maksud saya ikut campur. Tapi saya ikut Bapak kerja udah lama. Saya tahu Bapak orangnya pekerja keras, gak gampang nyerah. Cuma kadang manusia lupa Pak. Ada hal-hal yang gak bisa dibeli. Rasa tenang, cinta, keikhlasan, itu bukan soal harga. Bapak kerja terus, dari muda sampai sekarang. Orang lain nikah, punya keluarga. Bapak masih sibuk ngejar sesuatu yang gak pernah bikin bahagia. Saya yakin kalau Bapak mau, di luar sana masih banyak yang bisa nerima Bapak apa adanya. Tapi bukan Bu Risa, Pak. Mungkin dia emang bukan bagian dari cerita Bapak lagi. Jadi selama ini aku salah, Jok. Bukan salah, Pak. Cuma keliru ngukur arti bahagia. Yang Bapak kejar bukan cinta, tapi pembuktian. Pon, cepetan Pon. Udah jam segini masih aja di dalam. Sebentar, Mbak. Ini perutku kayaknya salah makan semalam. Makanya kalau makan pedas itu kira-kira. Udah cepetan keluar. Aduh, Mbak. Namanya juga dikasih gratis, Mbak. Udah. Sekarang kita mau ke rumah sakit. Ingat, hari ini Arga buka perban. Iya. Tapi ini belum tuntas, Mbak. Perutku kayak nyimpen dendam. Bisa nggak Mbak berangkat duluan aja sama Mas Tanto? Biar aku nanti nyusul naik ojek aja. Mas Tanto udah berangkat duluan dari tadi naik ojek. Soalnya dia mau mampir dulu katanya. Makanya cepetan, nanti malah kita yang telat. Tapi Mbak, ini udah di ujung tanduk. Kalau bocor di jalan gimana? Malu-maluin banget nanti aku. Kalau bocor, tinggal gesek aja di aspal. Sekalian biar kering. Buset, digesek di aspal. Mbak pikir aku amplas jalanan apa? Udah, tahan aja. Nanti juga hilang. Tahan gimana, Mbak? Ini udah kayak bom waktu. Kalau meledak di tengah jalan, repot nanti. Ya udah buruan tuntasin. Kalau sampai kita... Shh, kalau pengen cepet, mending aku tuntasin sekarang. Mbak, kalau mau ngomong nanti aja. Pon, bisa nggak ngebut dikit lagi? Mbak, ini gas sudah mentok. Motor tua begini mau disuruh terbang juga nggak bakal nyampe lebih cepat. Udah, Mbak berdoa aja. Syukur-syukur nih motor nggak mogok. Kalau sampai telat, itu semua gara-gara kamu. Tenang. Dokternya juga pasti nungguin keluarganya kumpul semua. Baik Pak Arga, kita akan buka perbannya ya. Pelan-pelan aja, jangan langsung dipaksa buka mata. Ayah, aku deg-degan banget nih. Sama, Nay. Kakek juga kayak mau diambil darah rasanya. Sudah saya buka. Sekarang Pak Arga boleh coba perlahan buka matanya. Sayang, kamu bisa lihat aku? Dok, kenapa? Kenapa dia masih belum bisa lihat? Saya sudah melakukan yang terbaik, Bu Risa. Ya Allah, kasih kekuatan buat anakku. Ayah, jangan diam aja gitu.
tolong ngomong sesuatu. Gak apa-apa sayang, kamu gak usah khawatir. Aku di sini kok. Aku selalu di sini buat kamu. Meski kamu lagi sedih gitu, tapi kamu tetap cantik sayang. Sayang, kamu ngomong gitu karena kamu ngerasa bersalah ya. Dan Naila, rambut kamu tetap bagus, Nay. Kayak dulu waktu pertama kali kamu ke rumah. Kamu bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat, gimana caranya aku tahu kalau istriku lagi mewek tapi tetap cantik? Ada bisa lihat. Alhamdulillah, akhirnya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya anakku bisa lihat lagi. Aku gak percaya sayang. Ini beneran. Iya sayang, akhirnya aku bisa lihat wajah wanita yang paling sabar di dunia ini. Selamat Pak Arga, kelihatan Anda kembali berkat doa dan cinta keluarga yang luar biasa. Makasih juga dokter. Berkat usaha dokter, saya jadi bisa lihat lagi. Gelap itu berat, tapi nggak seseram kalau hidup tanpa orang yang kita sayang. Risa, Naila, mereka nggak cuma nunggu aku sembuh, mereka yang bikin aku kuat. Sekarang aku sadar, cahaya itu bukan cuma dari mata, tapi dari hati orang yang tulus mencintai kita. Akhirnya kita mau nginep di rumah nenek. Iya dong. Kita malam mingguan di rumah nenek. Udah yuk, Ma. Ya, berangkat. Widih, anak gadis ayah nggak sabaran banget. Iyalah ya. Udah dari koran kemarin aku nungguinnya. Nenek sama kakek pasti senangnya bukan main kita datang. Ya udah, ayo kita meluncur ke rumah nenek sekarang. Ayo ya. Cinta sejati tak diukur dari sempurna atau tidaknya seseorang, tapi dari seberapa kuat ia bertahan di tengah kekurangan. Harta dan kekuasaan bisa hilang, namun cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu ada.